kita tidak menentu yang kita kerjakan, sementara orang yang tahunya hanya jual kacang, dia serius jual kacang sampai jadi konglomerat kacang. Kita kacang ya pinter, kapur barus ya pinter, nyopet ya pinter, akhirnya gak jelas penggaweannya, akhirnya ngunang-ngunung terus sampai mati. Itulah kita. Jadi yang saya maksud, apa terbangmu wahai burung, tentukan sekarang apa cita-citamu. Nah, itulah yang harus dirunding oleh kenduri cinta. Kalau bangsa Indonesia belum mau menerima itu untuk dirimu dan keluargamu dan lingkungan kecilmu, kan gitu. Siapakah engkau ini? Siapa? Saya sedang curiga kita ini bisa jadi kakek kita yang, kalau diterusin tadi ya 49 tahun itu kita generasi ke-6 dari Adam. Saya curiga, tapi sedang saya selidiki. Artinya Ibrahim dan Israel itu hanya salah satu keponakan kita. Dan saya sudah tanya ke Badan Intelijen Nasional sama Deplu, saya minta catatan tentang kelakuan buruknya Israel secara politik, intelijen atau militer kepada Indonesia sejak Indonesia ada. Dan mereka tidak pernah punya catatan bahwa Israel pernah berani apa-apa ke Indonesia. Tidak pernah. Kalau Yahudi secara global, lewat Amerika, lewat mana, mengacau macam-macam, iya. Tapi kalau negaranya Yahudi yaitu Israel melakukan sesuatu kepada Indonesia di bidang apapun, tidak. Tidak pernah ada catatan. Kenapa? Bagaimana mungkin mereka berani kepada mbahnya sendiri? Loh kok mbahnya, sekarang saya tanya, kamu kan suka mengutuk orang Yahudi. Oh dasar kelakuannya Yahudi. Aku takon, wong Jawa itu luwe Yahudi tak gak timbangan Yahudi? Mbah Yahudi. Lu wis jelas gak tahu makili rakyat, gak jelas tugasnya jek njaluk tambahan bayaran mak wis. Sing njaluk laptop, sing njaluk iki, njaluk iki, njaluk iki. Kok Yahudi nemen nih? Maka Hitler jadi Hitler itu karena kelakuan kayak begitu itu. Ini usume Deutsche über alles, ultranasionalisme Arya Jerman. Iki ndolek bathie wong-wong iku. Maklarane. Penggaweane muangkel Hitler. Tangkap. Suwe-suwe di camp sampai bikin toa itu. Untuk supaya suaranya bisa menjangkau seluruh tawanan-tawanan itu. Gitu kan? Akhirnya dibunuh sampai 1 juta lebih. Gitu loh. Lah kita ini mau bunuh 65% dari bangsa Indonesia, Yahudi ini saya kayaknya. Nah, saya sekali lagi endingnya, ini bukan etnisisme Jawa, bukan etnosentrisme Jawa dalam arti konstelasi Indonesia sekarang. Saya cuma ngajak Anda ke tempat asal-usul sana. Sebab salah satu indikatornya ada pada sejumlah orang Jawa, ada pada suku-suku yang lain. Jadi kalau orang Sunda bilang ada Sunda Wiwitan, saya kira Sunda Wiwitan itu sama dengan Jawi Wiwitan. Nanti sama dengan Madura Wiwitan, sama dengan Melayu Wiwitan. Tapi memang yang paling mengendap kejawaannya adalah orang Jawa yang sekarang. Salah satu contohnya adalah wong Indonesia ini orang Jawa mayoritas, kok bahasa nasionalnya bukan bahasa Jawa, dan kok tidak pernah bertengkar. Ketika dulu menentukan bahasa nasionalnya, kok tidak pernah ada wacana, bahkan tidak pernah ada yang membantah bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional. Mestinya kan itu kan cuma orang Jakarta yang punya bahasa Melayu karena perdagangan. Tapi kan orang di Jogja, orang di mana-mana kan enggak. Kenapa kok orang Jawa segitu banyak tidak membantah bahwa bukan bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional? Kenapa? Kenapa? Apakah karena orang Jawa itu kalah? Nek jari wong Jawa, mergo wong Jawa iku Jawa wonge. Jawa itu artinya suka ngasih, ngalah, dan salah satu watak peradaban Jawa adalah mangku. Mangku. Jadi huruf Jawa itu kalau dipangku mati.
Maka orang Jawa memilih memangku daripada dipangku. Makanya Gus Dur dulu mangku itu karena itu. Itu mangku. Nah buktinya sekarang bahasa Indonesia sangat disifati bahasa Jawa. Kalau ada lagu yang bagus, baik, bahasa Indonesia tidak cukup di televisi, di infotainment. Ini albumnya betul-betul mengandung lagu-lagu yang apik, ya. Kalau sudah dibilang apik baru tinggi nih, ya. Ini lagu-lagunya yang anyar, gitu kan? Kalau dibilang lagu baru nggak lega, anyar atau grass, betul enggak? Tetap supremasinya ada pada Jawa. Ini makanya Anda sama Jawa itu tidak usah bertentangan, nanti Anda dipangku loh. Anda dipangku. Dan ini contohnya sangat banyak, Mas. Sangat banyak. Tentang mangku ini. Bukan hanya sifatnya bahasa Indonesia, tetapi kita orang Indonesia ini kenapa bersikap seperti ini kepada dunia? Freeport kita biarkan, modal asing kita apa saja kita biarkan, karena kita punya sifat mangku. Cuman tidak sadar bahwa kita sedang memangku. Akhirnya yang didukur wabah terus, gitu kan? Sebenarnya kalau kita sadar bahwa kita ini pemangku, makanya kan gelarnya raja di semua mangku, Hamengku Bu, dan bukan hanya Hamengku Jawa loh. Bukan Hamengku Nusantara loh, tapi Hamengku Buwono, Paku Bumi, Paku Buwono, Paku Alam. Coba itu gagasan apa itu yang itu muncul kapan itu? Wong Raja Jawa kok mangku alam. Berarti Amerika termasuk yang dipangku tuh wih. Lah kenapa enggak kamu nyatakan di masa depan bahwa engkaulah yang akan memangku dunia di dalam kepemimpinan baru nanti? Sebab kalau yang memimpin Amerika ya kayak begini ini keadaannya. Betul enggak? Neokolonialisme. Sekarang orang Amerika sendiri intelijen mengatakan ternyata Saddam Hussein tidak berkaitan sama sekali dengan Al-Qaeda. Ternyata tidak ada senjata nuklir yang berbahaya. Loh, sudah nyerbu negara, habis Saddam Hussein ditangkap, diadili, dibunuh. Ternyata tidak salah. Itu kalau kepemimpinannya kepemimpinan mereka, kepemimpinan orang-orang yang tahu banyak tentang sedikit hal tadi. Nah Anda ini tahu banyak tentang banyak hal. Jadi Anda ini kalau mimpin itu tidak kentara, tidak kentara bahwa Anda ini mimpin. Jadi jangan syariat, jangan gitu, itu terlalu materi. Jadikan syariat itu energi dulu. Jadi jangan pakai brand dulu. Jadikan dia energi sosial. Setelah jalan, nanti orang akan bilang sendiri, oh ini ternyata ini loh yang disebut syariat Islam, gitu kan? Betul nggak? Saya setuju sama syariat, tapi kalau kamu teriak-teriak pada level materi terus, nanti orang pada trauma, orang pada lari sebelum tercapai apa-apa. Jadikan dia energi sosial, praktekkan di kalanganmu sendiri, baiklah sama semua orang, tunjukkan kearifan, cinta, dan kehebatanmu kepada semua orang, nanti orang akan menerimanya. Dan orang yang akan mengatakan, loh ya ini loh yang sebenarnya yang disebut syariat, biarkan orang lain. Masa ono wong ayu kene ini ditulisi ayu loh. Ayu. Oh, ya apa kene iki? Jaga itu ayu jenenge Kemayu ngono lho. Jadi syariat menurut saya untuk tahap ini jangan diletak-letakkan